Oke, kita mulai ya. Kita hari ini mau belajar tentang verb konsekutif lagi. Ya. Baik itu bentuk kau perfect maupun kau imperfect. Ya. Ingat bahwa converted verbal forms are used primarily to denote sequences of consecutive actions either in the past, present, or future. Ya, ingat bahwa baik itu perfect maupun imperfect itu bisa menunjukkan satu tindakan yang selesai. Kalau itu imperfect, selesai di masa akan datang, ataupun selesai di masa yang lampau itu perfect. Jadi, nah kalau seandainya diikuti oleh verbal form bentuk converted dengan consecutive action, maka itu mengikuti kata kerjanya yang di depan. Ya, sehingga bisa past, bisa present atau future. Jadi cair ya. Sebab itu imperfect tidak selalu future, bisa present, bisa past. Begitu juga perfect, tidak selalu past, bisa juga present atau past. Atau future. Ya. Nah, berarti bergantung kepada konteksnya. Begitu pelajaran kita ya. Nah, nanti hari ini kita mau lanjut kau imperatif. Ya, kau imperatif. Tapi kita selesaikan dulu PR verb konsekutif ya, ada 6 soal ya. Jadi kita review sebentar. Nah, ini bentuk imperfect ya. Kalau dia imperfect, jadi bisa past sentence, ya kan? Tapi yang diikuti dimulai dengan perfect verb. Nanti ada verb konsekutifnya. Kalau ada temporal modifier, he, maka itu menjadi past ya. Lalu kalau dia mulai dengan converted imperfect, maka dia jadi past. Ya. Nah, kemudian ini yang bentuk perfect. Ya. Nah, penggunaannya perhatikan future jadinya ya kan, karena di depannya dimulai dengan imperfect verb. Maka perfectnya itu jadi future. Kalau ada temporal modifier jadinya future ya, misalnya bahaya ya. Nah, sebaliknya ketika competitive perfect with frequently follow imperative verb. Ya, kalau ada imperative verb ini perintah ya, maka jadi perfectnya mengikuti imperatif ya. Oke, verb konsekutif begitu. Nah, ini parsing kita bisa pakai by clause ya. Nah, hari ini nanti kita mau lanjut imperatif ya. Dari tugas itu ada yang mau ditanyakan nggak? Gampang nggak? Nah, ini rando. Saya ingetin jangan sering terlambat. Ya. Lagi pelajaran bahasa Ibrani ini kalau kalian terlambat nggak ngerti nanti. Oke, kita lanjut ke tugas ya. Ayat berapa? 1 sampai 12 ayat 12 ya. Oke, di situ kan, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu akan berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Itu ya. Nah, yang kita mau lihat nanti sebab seorang raja itu memerintah, harusnya nanti bukan memerintah, bukan harus memerintah, tetapi akan memerintah atas kami. Ya. Oke.
Coba kita baca Ibraninya. Yehova Elohim ya Malkekem ya, belajarnya bacanya mesti lancar ya, nanti udah lulus Ibrani bacanya masih kayak gini kan malu kita. Oke, ulangi sekali lagi. Itu dong. Baca masih ke TKP. Ini Ibu Budi. Itu bukan baca. Itu kayak orang apa ya? Oke. Nah, kita lihat ada di situ depannya ada verb konsekutif, benar kan? Imperfect. Apa tuh bacanya? Fatireu, ya kan? Ya, fatireu. Oke, fatireu. Oke, salam sifat ya. Nah, kalau di parsing apa itu? Sorry, kita terjemahan dulu ya. RSV-nya and fatireu apa? And when you sow ya. And then kinahas, ya, Melek, the king, Bene Amok, the king of Ammoni, ya kan? Nanti, oke, siapa? Lihat, ini mulai terjemahin yang penting ya, Edison. Apa? Di situ diterjemahkan came, ya kan? Lalu alekem itu preposisi suffix second person, berarti apa? Nah, jangan against doang, tapi ada suffix second person maskulin plural itu apa? Against you. Ya gitu loh, karena harus paham. Ya. Karena udah kita pelajari. Nah, itu gunanya ada PR supaya kalian tahu, oh ini terjemahannya tuh gitu. Nah, ke depan kalau nggak ada yang ngajarin kalian kan bisa belajar sendiri, udah tahu. Ya, bisa terjemahin sendiri atau paling nggak bisa compare dengan RSV. Ya. Nanti besok kita mau belajar eksegesinya misalnya. Nah, belajar menerjemahkannya dulu. Lalu mencari spiritual meaning-nya, ya kan? Spiritual meaning-nya itu kan bisa patristik, bisa liturgical, ya. Nah, itu hermeneutik kita. Nah, ini yang Ibrani, belajar bahasanya dulu, pahami artinya ini. Kenapa kok diterjemahkan against you ya? Maksudnya ini apa sih? Oh, ini artinya against you gitu. Kenapa kok ada you-nya di situ? Ada suffix second person. Nah, itu maksud saya dulu. Kita udah ada alatnya nih, Bibleworks Tools namanya. Nolong kamu. Ya. Lalu Fatomeru
Di situ dikatakan apa? Iya, you said. Ada to me-nya nggak? Nggak dong, nggak ada suffix. You said to me. Nah, sorry, nggak ada me-nya. Tapi itu ada verb konsekutif, ya kan? Nah, tuh, kita udah belajar di verb konsekutif. Li baru itu artinya apa? To me. Ya, perhatiin Marlon. Bisa ikuti. Nih. To me. Lo? No. Nah, kalian pakai apa? RSP kan? Lo? No. Ki? Melek. Apa? Di situ dituliskan but a king. Ya kan? Lalu elonu. Itu preposisi doang itu. Over against apa? Over us, ya kan? Rain-nya apa? Nih, king itu kalau imperfect itu, ya kan? Yimelek. Oh, saya lompat ya tadi ya. Imelok. Itu apa? Rain, shall rain. Ya kan? Nah, shall rain. Baru preposisinya over us. Apa itu? Alenu, ya kan? Itu artinya over us. Shall-nya Yimelek itu, Imelok itu kan? Lalu fa Yehova di situ diterjemahkan when the Lord Elohim apa? Your God. Ada your-nya, ya kan? Suffix soalnya di situ. Ada second suffix person maskulin plural. Lalu mileke kem was your king, ya kan? Adalah rajamu. Was your king. Nah, itu cara terjemahannya satu-satu. Jangan cuma di copy paste. Itu anak SD juga bisa. Maksud saya itu jangan cuma sekedar copy paste, harus tahu ini artinya ini. Ya. Makanya soalnya kan nggak banyak, cuma 6. Supaya kalian itu satu-satu itu diteliti. Oke, nah sekarang kalau dari bandingnya RSV kita bahas nih bagaimana menerjemahkannya kan sebetulnya, menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Atau makanya kita harus paham dulu. Misalnya yang pertama call verb konsekutif itu dikerjakan nggak imperfect-nya, ya kan? Nah itu call verb konsekutif imperfect. Lalu di depannya itu diikuti oleh apa? Itu artinya apa jadinya? Berarti ini apa? Imperfect-nya bentuk apa? Past. Ya. Oke, maka diterjemahkan when you saw. Makanya yang came-nya itu apa? Came against you juga lampau. Ya kan? Mana ini? Ba, ya kan? Benar nggak? Itu call participle-nya dari lampau. Tapi yang kita mau lihat ini kan call-nya dulu. Call consecutive imperfect ini juga lampau. Ya. You said to me, Lee. Nah, baru di sini nih. No, but a king shall reign over us. Di sini. Nah, di sini. Imelok. Itu artinya apa? No. Shall reign di situ. Diterjemahkan apa? Shall reign. Imperfect kan? Kalau imperfect kan? Nah, diterjemahkan apa akhirnya? Lampau atau akan datang?
Tetap future. Kenapa? Apa? Ini loh teorinya. Kan ini ya, Imelek ini. Nah, perhatikan sini. Ini kan Yada, ini kan new. Lalu ini ada Vav-nya kan? Ya. Ini kan udah lampau. Oke. Lalu ada Vav, ini imperfect. Ini imperfect, tapi ada Vav, Maka ikuti apa? Perfect yang biru ini. Ya kan? Nah, tapi di sini ada imperfect-nya, ada Vav-nya nggak ini? Nggak ada. Berarti kembali normal. Kalau ini ada Vav nggak? Ada. Maka ikuti yang di sini. Yang di awal. Ya. Oke. Nah, kalau ini kan tidak ada. Berarti future. Ya, ini imperfect, kalau imperfect biasa. Yang kalau dari segi konteks itu apa? Seorang raja akan memerintah kami. Atas kami. Ya. Nah, itu dia. Ada pertanyaan nggak di sini? Penjelasannya gimana, Pak? Ya, itu satu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Kata kerjanya itu imelok itu hafal kan. Ada pertanyaan, Mercy? Marni, Nixon, Rando, Tami udah masuk semua? Jelas, Pak. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti, Pak, ngerti. Oke, pelajaran ini mungkin kalian nggak akan ulangi seumur hidup dah. Ya, kalau kalian nggak belajar lagi ya nggak akan diulangi. Nggak tahu nanti kalau kalian pakai di tempat pelayanan, nah diulangi. Mudah-mudahan dipakai lah seumur hidup. Ya, sehingga nggak sia-sia belajar. Ada di sini ada pertanyaan? Siapa? Ribala? Paham? Marlon? Bajumu yang ini bagus. Nah, kayak bangun tidur aja. Ini siapa? Leti? Masih hidup kan? Gak ada suara kamu dari sana. Nih, Marson, paham ya? Paham apa? Imelek itu, imelok itu berarti kata kerja apa? Masa lampau. Loh, kok masa lampau? Jadi nggak paham. Ini loh, ini udah kan di box saya ini. Kau tentu future, ya. Tapi kalau ini imperfect-nya lampau, beda dengan imperfect yang ini loh. Ini nggak pakai Vav soalnya. Satu lagi pakai Vav. Yang pakai Vav jadi apa? Lampau. Yang nggak pakai Vav? Future. Kenapa begitu? Karena ada Vav-nya. Vav-nya itu berarti mengikuti kata kerja yang di depannya. Ya, ini di ayat 11 ya, memang kata kerja di depannya. Ya, nah ini kalau imperfect nggak ada Vav-nya, berarti lihat konteksnya, bisa past, bisa present, bisa future. Konteksnya di sini apa?
future. Ya kan seorang raja itu akan datang memerintah kita. Belum datang, masih nubuat ini. Ya. Jadi kalau udah dikatakan pas, waduh, terjemahannya artinya jadi lain nanti. Harusnya akan datang, kalau jadi sekarang atau lampau kan lain ya. Mau akan datang kok. Ya. Saya nggak tahu kalau konteks terjemah LA itu kenapa kok jadi harus. Ya. Ya walaupun kata harus mengandung future sih ya. Belum terjadi kan, tapi akan terjadi. Oke, nomor 2. Pengkhotbah 3 ayat 17. Oke. Ini ya, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Coba baca Marson. Berkatalah Marson. Ini apalagi Marson ini, bentar lagi SKS sudah selesai. Nanti baca belum bisa, gawat kita. Ayo, berkatalah. Bahasa Indonesia ya, berkatalah. Loh, waktu kamu ngerjain PR-nya, kamu ngerjain PR-nya ambil dari mana? Nah, ya, jadi kok nggak tahu. Mampus kita. Nah, ayo, jangan sampai emosi lagi saya. Berkatalah. Coba Maron baca. Berkatalah. Nah, udah ketemu. Coba baca. Marson. Eklesias 3 ayat 17. Loh, kok buka aja lama banget? Ya, baca. Kamu pakai laptop di situ dari tadi nggak ikuti ya? Nah, cepat. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan. Oke. Ibrania sekarang. Oke, Amarti. Ya. Hamase. Sam ya. Oke. Kalau saya berkata I said in my heart, itu apa Ibrani? Iya. Hamati, Ani, iya, Delebi. God will judge.
Hah? At Hasani, Hasadik ya. Masa hasil? God will judge. Hah? Itu at Hasani itu kan the righteous. Terjemahnya apa? The righteous. God will judge. Sekarang yang saya tanya. Ha Elohim. Iya. Is God Ha Elohim. Asal. Dikerjain nggak sih soalnya? Jadi nggak tahu. God will judge apa? The righteous. At apa? Tadi udah dibilangin, masih juga bingung. At Hasadik. And the weak. Iya, at Harasa. Itu. Apa Nesti? God will judge. Tadi apa? The righteous. Nah, lupa lagi. Kita bisa selesai jam 5 sore nih. Lama banget. And the week. Oke, online ya sekarang. Ami. For he has appointed. Apa Tami? Ini saya takut ini yang zoom ini nggak nyalain kamera, ditinggal atau tidur. Kan nggak ada respon nih Tami. Oke, coba Tami. For he has appointed apa? Ayo Mr. T. Julukan baru buat kamu. Mr. T. For he has appointed. Tadi apa Ibraninya? Kamu udah ngerjain? Udah Pak. Bentar Pak. Saya lagi dipanggil Pak. Bentar. Ki. Ya benar katanya ya. Katanya dia lagi dipanggil Pak. Benar. Ki at ya. Bukan. Makanya mana kami ini? Ini for he has appointed. Berarti apa? Le call, benar? Bukan. Jadi yang mana dong? Coba yang di sini siapa bisa? Appointed. For he has appointed a time for every matter and for every work. Yang mana itu? Hah? Apa? Lekol? Nah, itu kalau New King James lebih pas ya.
Diterjemahkan there is a time. There is a time apa? Ki at, ya kan? Ki at, baru the call have passed. Baru there is for every purpose. Ya kan? And ya. So all and baru and call for hamaase some every work. Ya kan? Ya, sekarang RSV dikontekstualisasi jadi kata kerja ya. Oke. Nah, yang mau kita kerjakan adalah lihat di situ depan ada call perfect. You see? Nah, itu call perfect-nya lampau sekarang akan datang. Apa Reni? Lampau. Lampau selesai. Kok bisa? Karena nggak ada verb-nya, ya kan? Jadi dan sesuai konteks itu. Oke? Itu aja kan? Nah, lalu satu lagi ada is spot. Is spot itu apa? Call imperfect. Is spot ha Elohim. Nah, sekarang upik. Itu call imperfect, benar nggak? Diterjemahkan apa di situ? RSV terjemahkan apa? God will judge. Ya, itu kan dari kata sapat. Sapat itu artinya menghakimi ya, atau mengadili. Jadi apa? Call imperfect apa? Yang akan terjadi pada masa akan datang. Yang akan terjadi gitu aja. Sudah akan terjadi masa yang akan datang. Apa? Opik? Upik Krisnawati Halawa? Future. Ya. Complete in the future. Akan datang terjadi, selesai terjadi di masa akan datang. Berarti Allah akan menghakimi, konteksnya belum, masih akan. Ya, paham Nixon? Ya kalau saya tanya ulang ya, kalian yang di Zoom, misalnya Nixon. God will judge. Bahasa Ibrani-nya apa di situ? Yispot Elohim. Oke. Kalau di spotnya di parsing apa? Yispot di parsing kal imperfect. Call imperfect. Apa fungsinya di situ? Akan datang. Hah? Menjelaskan sesuatu yang akan datang. Oke. Bentar. Ini coba kamu ngomong lagi, Sang. Ini. Supaya misalnya, Ya. oke, udah lebih keras. God will judge apa? Yispot Elohim. Elohim. Ha Elohim ya. Elohim. Ya. Ha Elohim. Oke. Berarti call imperfect-nya fungsinya apa? Akan datang. Ya. Oke, soal berikutnya. Ini yang di sini ada pertanyaan, paham? Nih, Marlon paham? Paham. Oke. Nomor apa? Ayat apa? Oke, ini sekarang kita masuk ke verb konsekutif yang call perfect ya. Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Benar itu ya? Oke. Coba baca itunya.
Ibraninya. Apa? Hibaram, ya. Kalau misalnya saya tanya nih, male and female. Hah? Iya. Male itu, female itu apa? Ya. He created them. Baraam. Iya kan? Them-nya ada di mana tuh? Di dalam suffix third person itu. Ya, Baraam. And he blessed them. Iya, itu aja. And he blessed them and Vahibarek. Ya kan? Oh, sorry. Otam. Nah, ada otamnya, ya kan? And name them men, dan menamakan mereka manusia. And name them men. Etsema Adam. Adam itu artinya manusia atau Adam, ya kan? Lalu and when they were created. Nah, tinggal itu. Created itu habaram, ya. Habaram. Infinitive construct suffix nifal, ya. Alright, kita belum belajar tuh nifaks infinitive, ya. Kita lihat yang ini dulu, kau perfect. Lalu di depannya itu kau perfect kan. Lalu diikuti oleh apa? Verb consecutive imperfect. Satu ya. Nah, maka kalau perfect di sini diterjemahkan jadi created, berarti lampau. Ya, Baraam. Baraam itu diterjemahkan apa? RSV terjemahkannya apa? He created them. Jadi lampau, selesai, ya kan? Kan udah diciptakan, udah lampau selesai. Lalu Vaikrah and he blessed gitu aja ya. Ya. Otam itu baru them, ya kan? Oh ya, ya, and he blessed gitu aja ya. Otam them-nya itu baru dan menamakan ya. Blessed itu berarti jadi apa? Kalau verb konsekutifnya jadi apa? Jadi pas, lampau, ya kan? Kenapa? Karena perfectnya juga lampau. Iya, karena di depannya diikuti perfect. Nah, lihat teori ini kemarin. Ini ikuti perfect, maka imperfectnya ini menjadi terkonversi menjadi lampau. Itulah gunanya ada verb atau wow conversive ini, ya.
Nah, itu contohnya. Oke, ada pertanyaan di sini. Kalau saya tanya lagi, blessed itu lampau kan? Ya. Kok bisa? Karena depannya perfect. Lalu ada verb konsekutif di sini. Ya, kalau nggak ada verb konsekutif, jadi future. Karena ada verb, maka jadi lampau. Sebab ada perfect di depannya ini. Nih, ya. Edison. Ini Edison ini, paham nggak? Kamu masih sakit ya? Tapi kamu berusaha ikut kelas, oke lah. Saya maklumi. Asal jangan guling-guling di situ. Nanti kita jadikan babi guling. Obatnya udah dimakan? Udah habis? Ya, ya bersyukurlah masih hidup. Kemarin mereka ketakutan setengah mati. Dibawa ke IGD tengah malam. Oke, kita lanjut ke 55 ya. Oke. Oh ya, mari. Kan biasanya kalau ada tanda siswa itu kan kalau awalnya kan bisa dibaca. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah itu kan kayak bacanya itu tidak terlalu kelihatan. Iya. Nah, gimana dengan penulisannya? Penulisannya tetap di tetap sesuai apa adanya. Cuma bacanya kalau dia sifatnya di silent, ya berarti nggak dibaca. Kalau ada isi seperti ke E kecil ya, yang E yang singkat gitu. Ya, silent sifat, vokal sifat yang diucapkan. dibaca setengah. Ya, dibaca setengah, betul. Baca setengah. Ya. Oke, kita lanjut 116, Mazmur 119. Ayat 55. Coba baca Marson. Jangan ayatnya nggak bisa buka lagi nanti. Oke, kalau di Septuaginta 118 ya. Tapi kalau di RAI 119 55. Oke, coba Ibraninya baca. Oke. Zakarti, benar ya? Terus? Ya. Balailah. Terus? Si Mekah. Yehova. Satu silent ya, rah ya, rah. Lalu apa? Torateka ya. Oke, Taurat, hukum Taurat ya. Coba rame-rame.
Yang di Zoom juga, ayo. Zakari bawa sifat David Oba Mira Batik. Misalnya Marni, kalau saya tanya I remember, di situ terjemahnya kan I remember thy name in the night, O Lord, and keep thy law. Nah, I remember terus itu Ibraninya apa? Zakarti. Jakarti, benar? Oke, kau perfect apa itu? First person common singular. Saya tanya Mercy, your name atau thy name apa? Mercy. Mercy ini Simka, Baca. Simka, Hah? Simka, Timka, Simka. Simka, ya ini ya. Your name. Tami, in the night. Di malam hari apa? In the night. Ini Rando nggak ada lagi. Rando keluar lagi. In the night apa? Noni apa? Noni. Iya kan Noni. Emang Noni ada berapa sini? In the night apa? Kami nggak kedengaran suaranya. Bal? Iya bener ya. Apa namanya? Bal? Balayela. Ya. Oh, balayela. Iya. Itu patah kan? Iya, benar. In the night ini ya kami. Kelihatan kan? Oh Lord, Marlon. Oh Lord. Hah? Yehova. Ya. Ya Yehova artinya yang ada, yang berada. Yaitu Yehova. Yahweh. Ya. Lalu Citra. And keep. And keep aja. Oh, apa yang diminta? Nggak sesuai. YOLO, Mary, Torah, TK. Iya. Nah, di situ apa itu? Yang pertama apa? Tense-nya, konjugasinya apa? Konjugasinya apa? Perfect. Kalau perfect ya kan? Lalu diikuti apa? Ada verb conversive nggak? Gimana? Oke. Nih ya. Faiz rah ya, faizem rah. Iya. Oke. Nah, itu verb conversive imperfect. Maka imperfectnya jadi apa? Lampau perfect ya, atau lampau selesai. Maka diterjemahkan di situ apa? Keep-nya jadi keep ya di situ ya. Oke.
Itu sudah berlanjut. Ya itu lampau, harusnya lampau. Ya, I remember your name in the night. Ya, cuma di situ diterjemahkan jadi present, ya, kurang pas ya. Sebenarnya harusnya lampau. Jadi pada waktu malam dulu aku ingat namamu. Aku hendak ya berpegang pada Tauratmu, itu lampau. Ya, ini konteks Mazmurnya gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut nomor 4, 5. Bilangan 6, 24 ya. Kejadian 24 ayat 7. Oh ya. 24 ayat 7. Coba baca lagi, Marson. Udah buka? Mesti cepat, ayo. Tuhan Allah. Tuhan Allah yang punya langit yang telah memanggil aku. Itu rumah ayahku serta dari diberikan kepadaku dan telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunan mula akan diberikan negeri ini. Dialah juga akan menyuruh malaikatnya berjalan di depanmu hingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Oke. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar Ibraninya. Yehova, Elohe, Azamaim, Aser, Bekati, Recording in progress. Ya, ini kumat lagi nih internetnya. Baru dinaikin itunya, masih juga gitu. Tadi apa? From my father's house. Ya, oke. Oh ya, kita lupa ya Septuagintanya kalian. Oke, nggak apa-apa. And from the land of my birth.
Mola. Oke. Nah, and who spoke to me? Apa? Faser, diberi, li ya. Li-nya itu berarti apa? To me, ya. Diber itu apa? Spoke. Faser, who. Nah, ada verb konsekutif, ya kan? Ada verbnya. And swore to me. Faser, nispali. Li-nya itu menunjukkan to me, ya. Coba Leti, mana Leti? To your descendants. Apa? No. To your descendants. Bukan. To your descendants. Apa? Ayo. Memel. Lizare Aka. Ya kan? Itu Lizaraka. Ya kan? I will give. Baru more. Sorry. Ya, I will give jadi apa? Ini benar kan? To your descendants itu kan le zakara limor I will give, ya kan? Baru Ethan I will give. Lalu this line apa? Iya. Coba Esther apa? At HRS, right? Jadi ulangi ya. To your descendants. To your descendant, Liza Aka. Okay. I will give Ethan this land. Jadi yang itu limor itu apa terjemahannya? Lemor, saying, berkata, ya kan? Apa di situ ya? Tidak diterjemahin sama LAI ya, RSP ya. Kalau New King James-nya ada ya, saying ya. Di New King James-nya ada. Iya. And then kalau saya katakan hazot who. Coba. Hazot who diterjemahkan apa? This atau he, who itu apa? Diterjemahkan he, ya kan? Jadi hazahu he, lalu silap la, islah itu apa terjemahnya? Will send. See? Count imperfect, will send, ya kan? His angel. Malako.
Aku, ya. Before you. Iya. Le paneka. And you shall take. A wife. Isha. For my son. Livni. From there. Nah, itu. Oke, sekarang kita lihat verb konsekutifnya. Nah, kalau the Lord, the God of heaven itu biasa ya. Jehovah, Elohi, Hasmaim. Itu artinya the Lord, the God of heaven. Tuhan Allah yang mempunyai langit. Nah, sekarang Aser itu who. Lalu Lika, Hani. Itu kal perfect ya. Jadi diterjemahkan apa? Di situ diterjemahkan apa? Took me, ya kan? Berarti kal perfectnya lampau atau sekarang atau akan datang? Lampau. Ya, lampau. Took atau memanggil ya. Memanggil, mengambil aku. Yang lain terjemahkan memanggil aku. Misbet dari rumah ya, dari rumahku. Baru dari rumah bapakku, Ani. Nah, di depannya ingat, di depannya itu sudah kal perfect. Lihat yang di belakangnya. Ada verb konsekutif nggak? Oh, sorry. Ini setelah itu ada PL ya. Oke, ini kita belum belajar PL. Lewati, default juga lewati. Kal infinitif lewati. Nah, ini di sini ada kal imperfect. To give kan? Yaitu attend. Attend di sini terjemahkan apa? He will give, ya kan? First person, I will give, betul. Sorry, I will give. Nah, setelah itu imperfect, terus diikuti apa? Verb konsekutifnya mana? Oh, ada lagi yang plural ya, yang mengutus ya. Gisla, itu apa? He will send, ya kan? Lalu verb konsekutifnya mana? Nah, ini baru ketemu ini. Velakata, ya kan? Velakata. Ini verb konsekutif perfect. Diterjemahkan apa di situ? Iya. Kok jadi you shall take? Verb konsekutif yang di depannya ada imperfect, maka dia jadi imperfect. Kalau imperfect itu berarti akan datang, bukan lampau ya. Bisa paham nggak? Ini aja, ini yang sebetulnya itu panjang yang saya mau ini aja. Yang ini. Ya, he will send his angel before you and you shall take. Nah, you shall take-nya itu bentuknya kal verb konsekutif perfect. Ya, future. Sebab imperfect. Di depannya nih ada imperfect ini, yaitu salah ini. Salah ini kan artinya mengutus ya, mengirim. Jadi Allah di sini terjemahkan dia akan mengutus, Allah akan mengutus malaikatnya dan akan mengambil, dan kamu akan mengambil seorang istri ya untuk anakku dari sana. Oke, nah satu lagi apa? Udah.
Oke, kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Coba baca Marlon. Ya, Ibraninya. Fa'ed, ya, kalau kecil sekarang. Apa nih? Oh ya, ya aleh, min, ares, terus, yang Marlon yang mana ya? Oke. Coba Marlon. Fa'ed, kah, fahiska, et kal, pene, ha'adamah. Oke. Inggrisnya coba baca. Oke, Septuagintanya bisa? PG. Pantos, posolpon, and tes gas. Artinya the ground ya, atau bumi itu. Nah, kalau saya katakan but a miss, apa? Marni, ini ya aleh, artinya apa ini? Ini diterjemahkan apa RSP-nya? Went up. Oke, min haaretz. Merci. From the earth. From the earth, ya. And water the whole face. And water gitu aja. Nixon. And water dan membasahi ya, atau menyirami. Fehisga. Apa? Fehisga. Benar? Oke, Tami. The whole face. The whole face, seluruh permukaan. Tami mana? Apa? Noni? At call pene. Of the earth, of the ground. Ha'adamah. Bukan Adam ya, tapi Adamah. Artinya Adamah itu tanah ya, atau ground, land, pulau ya. Oke. Kalau Septuagintanya, kata kerjanya apa di situ? Went up. Went up itu apa? Anebainen. Ya kan? Menyirami, epotizen. Ini bacanya apa? Epotizen. Ini
by name. Nah, dia pakai imperfect juga kan. Ini imperfect bentuknya lampau. Sedangkan Ibraninya gimana? Coba kita lihat. Ada call imperfect. You see? Nah, berarti kalau call imperfect ini diterjemahkan apa nih? Yang pendekatannya pada Present, lampau atau akan datang ini? Lampau, call imperfect loh nih. Hah? Nah. Gimana? Lampau atau enggak nih imperfectnya nih? Lampau juga kayak seperti lampau dia. Soalnya kakak ayat 5 itu Imperfectnya lampau atau akan datang nih? Lampau. Konteks lagi sekali lagi. Tidak semua imperfect itu pasti akan datang. Bisa juga lampau. Oke. Maka kalau di sini lampau, maka yang future. yang ini future. Tetap lampau. Ya kan? Bisa nggak? Jadi ini kalau kabut itu naik, mist went up. Went up itu artinya naik ke atas. Ya naik pasti ke atas saya. Naik lampau dulunya. Walaupun dia pakai imperfect. Nah, tapi karena imperfectnya lampau, maka di sini call perfectnya, he feel perfectnya, sorry ini ya. Ini pakai he feel perfect jadinya. Perfectnya jadi lampau, menyirami, karena mengikuti apa tadi? Call imperfect ini. Sebab ada verb konsekutif atau verb conversive-nya. Jadi Marlon, misalnya kalau saya tanya, fahisekah ini diterjemahkan apa? Fahisekah. Ya, diterjemahkannya apa di sini? Water, and water, ya kan? And water, dan membasahi atau menyirami. Kok bisa lampau? Di bawah. Kok bisa lampau? Ini. Karena ada verb konsekutif yang di depannya call imperfect. Ya. Maka ini RSV terjemahannya tidak benar. Went up, lampau, water, lampau. Nah, kalau kita lihat Septuagintanya juga sama. Imperfect itu masih ingat gak Yunani tenses imperfect itu kan lampau. Selesai di waktu lampau. Epotisen juga lampau. Ya, Septuaginta kan ikut Ibrani. Ibraninya lampau, maka Yunaninya juga lampau. Ya. Kok bisa tahu, Pak? Ini kok bisa imperfect ini? Lampau dari Septuagintanya loh. Sebab Ibraninya call imperfect diikuti oleh verb konsekutif lampau. Perfect konteksnya ini ya. Ya. Nah, ini kan soal apa nih? Teks ini satu contoh penting kita pelajari kayak gini. Ya. Bahasa aslinya ini. Nah, ini kan bahasa Yunani ya, maka dia pakai imperfect. Ya, artinya ini tensis ya, imperfect di bahasa Ibrani dengan imperfect di bahasa Yunani itu beda ya. Kalau di bahasa Yunani imperfect itu pasti lampau, selesai. Sedangkan di bahasa Ibrani imperfect itu bukan tensis tapi konjugasi. Artinya dia melekat pada kata kerja itu yang tergantung konteks. Bisa lampau, sekarang akan datang. Nah, ingat pelajaran konjugasi lagi di chapter berapa itu?
12 ya. 12C. Ya. Ini ya, verbal conjugation ini. Nah, ini kalau ini conjugation ya, bukan tenses. Maka dia menjelaskan ini dia. Complete, incomplete, lalu past, present, future. Nah, hari ini kita akan belajar yang imperatif. Maka bentuknya comment, bukan lagi complete, incomplete, tapi comment, second person. Kalau kohortatif, first person. Just, third person. Ya, sampai nanti terakhir participle, verbal adjective. Nah, oke. Ada pertanyaan tentang ini perfect, imperfect? Ini kembali lagi kesimpulannya ini lagi. Tergantung konteks, apakah itu lampau, sekarang akan datang. Biasanya imperfect itu apa? Future. Tapi kadang di konteks itu jadi lampau. Seperti tadi contoh, jadi 2.6 ini. Nah, perfect, completed action in the past. Tapi bisa juga present or future. Tergantung konteksnya. Nah, ini verbal conjugation ya. Berbeda dengan yang ini. Yang misalnya Yunani Septuaginta itu imperfect.